wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang ya ibu-ibu semua. Semoga sehat-sehat semuanya. Ya, sebelum pemaparan materi terkait bagaimana cegah stunting dengan memaksimalkan di 1000 hari pertama kehidupan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Fitri Andriani, mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5 dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Ya, alhamdulillah kemarin acara apresiasi Duta Genre Kabupaten Karawang menjuarai runner up 2 ibu-ibu. Nah, jadi pembahasan kali ini tadi yang sudah dibahas juga terkait stunting ya Bu ya. Nah, sedikit mengulik yang sudah dibahas tadi, stunting itu masalah gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, yaitu dalam waktu ketika 1000 HPK hari pertama kehidupan. Nah, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak, yaitu dari tinggi badan atau dari berat badan yang tidak ideal atau tidak sesuai dengan standar seusianya. Nah, kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikaitkan dengan faktor atau faktor genetik. Nah, dari permasalahan itu sehingga kurang pencegahan di masyarakat karena mungkin dikiranya karena faktor genetik, tetapi padahal faktor genetik ini faktor kesehatan yang paling kecil pengaruhnya ibu-ibu. Jadi bila dibandingkan dengan faktor lingkungan seperti faktor sosial, ekonomi, budaya, politik atau pelayanan kesehatan. Nah, dampak dari stunting tadi yang sudah dipaparkan bahwa kurang idealnya tinggi badan atau berat badan pada anak. Yang salah satunya pertama dampaknya itu dari menyebabkan kerusakan sel otak gitu. Karena dari pertumbuhan fisik kalau pertumbuhan fisik masih bisa dikejar, tetapi ketika pertumbuhan otak sudah sulit ketika anak-anak ini mengalami stunting. Kemudian yang kedua, kemampuan kognitif menurun atau kemampuan berpikirnya itu menurun dan berlanjut pada usia produktif. Ketika dewasa, anak yang memiliki permasalahan stunting memiliki produktivitas yang lebih rendah dan rentan mempunyai penyakit yang berulang-ulang seperti itu. Dan yang ketiga, pencernaannya itu terganggu ibu-ibu. Jadi ketika anak yang memiliki permasalahan stunting, kondisi ini berpengaruh pada pola makan yang kurang sehat seperti itu. Nah, anak yang memiliki permasalahan stunting berpengaruh mengalami resiko seperti diabetes, obesitas, dan hipertensi. Nah, kemudian langkah seperti apa ibu-ibu yang harus dilakukan? Nah, baik tadi kan sudah disinggung ya, 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, apa sih 1000 HPK? Nah, ada yang tahu ibu-ibu? 1000 HPK. Ya, baik. 1000 HPK itu 1000 hari kehidupan, di mana periode sejak janin berada di dalam kandungan sampai usia balita itu 2 tahun. Jadi yaitu ketika 270 hari di dalam kandungan dan 730 hari selama masa 2 tahun. Seperti itu ibu. Nah, selanjutnya di periode 1000 HPK ini periode yang sangat penting, di mana pada masa ini merupakan periode golden age, yaitu merupakan pertumbuhan yang betul-betul hampir semua organ tubuh itu berkembang, termasuk perkembangan otak, diantaranya di angka 80% pertumbuhannya. Nah, apabila terjadi kerusakan atau tidak maksimal atau terjadi kerusakan akibat pendukung itu yang menyebabkan terjadinya stunting. Jadi permasalahan stunting ini memang tidak bisa disembuhkan, tapi masih bisa dicegah. Jadi seberapa menakutkan gitu ya, seberapa krusial permasalahan stunting ini, sehingga kita harus bisa mencegah stunting sebelum genting. Gitu. Nah, bagaimana pentingnya 1000 hari pertama kehidupan? Yang pertama,
pentingnya kita menerapkan 1000 hari pertama kehidupan ini. Yang pertama, membentuk otak anak dan menjadi bahan bakar pertumbuhan jiwa dan raganya, yang mana pembentukan sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat lagi terhadap anak tersebut. Yang kedua, meningkatkan kesiapan untuk masuk sekolah dan memberikan kesempatan untuk meraih potensi terbaik di kemudian hari untuk anaknya tersebut. Kemudian yang ketiga, meningkatkan nutrisi dan gizi anak selama periode 1000 hari pertama kehidupan. Nah, yang keempat, mengurangi kesenjangan pada aspek kesehatan, pendidikan, produktivitas pada generasi yang akan mendatang. Nah, yang kelima, menurunkan resiko terjangkitnya penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi yang tadi sudah disebutkan, obesitas. Nah, kemudian yang keenam, secara global menyelamatkan lebih banyak nyawa per tahunnya ketika kita menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian kita menerapkan hal-hal yang lebih baik gitu di 1000 hari pertama kehidupan. Dan yang selanjutnya, meningkatkan total pendapatan suatu negara. Nah, jadi ketika penduduk atau masyarakat itu bisa lebih baik, otomatis pendapatan keuangan negara juga akan lebih baik ke depannya. Yang kedelapan, memutus siklus kemiskinan antar generasi akibat wanita yang malnutrisi, yaitu kekurangan zat-zat gizi seperti itu. Nah, selanjutnya, langkah seperti apa untuk mencegah stunting? Nah, dengan memaksimalkan peran baik di 1000 hari pertama kehidupan. Yang pertama, selama kehamilan, ibu harus mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Nah, jadi makan makanan yang bergizi ketika ibu sedang mengandung gitu ya. Semisal pola makan bergizi sejak ibu hamil dengan mengkonsumsi berbagai macam buah dan sayur seperti tadi yang sudah disebutkan oleh ibu. Buah katuk ketika sedang ibu menyusui seperti itu. Perbanyak makan vitamin atau susu untuk memenuhi zat-zat yang sedang dibutuhkan oleh ibu yang sedang mengandung. Yang kedua, ibu hamil melakukan pemeriksaan minimal 4 kali selama kehamilan. Nah, selain itu, memenuhi gizi sejak bayi itu lahir. Nah, pemenuhan gizi bagi bayi lahir hingga remaja untuk menghindari stunting ibu. Nah, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan lamanya. Kemudian asupan gizi selanjutnya yaitu MPASI, makanan pendamping ASI, seperti itu. Yang dianjurkan ketika anak sudah 6 bulan sudah bisa mampu untuk makan seperti itu ibu. Nah, kenapa? Karena protein dan kolostrum yang terdapat pada susu ibu mampu meningkatkan sistem kekebalan pada ibu atau pada bayi itu sendiri, pada bayi. Nah, yang ketiga, memberikan stimulus pada janin dalam kandungan dan memberikan inisiasi menyusui dini. Salah satunya ASI eksklusif yang sudah tadi dijelaskan selama 6 bulan dan dianjurkan dengan pemberian makanan pendamping ASI. Di sini ada panduan untuk pemberian ASI eksklusif ibu-ibu. Nah, seperti apa sih keutamaan dari ASI eksklusif itu sendiri? Mengapa bayi memerlukan ASI eksklusif? Yang pertama, ASI eksklusif mengandung semua gizi yang diperlukan oleh bayi. Yang kedua, air susu pertama atau kolostrum mengandung zat kekebalan tubuh sehingga bayi terlindungi dari berbagai penyakit. Kemudian, ASI mengandung enzim yang membantu pencernaan pada bayi. Selanjutnya, ASI bersih dan aman serta mudah diberikan. Selanjutnya,
Nah, terdapat dalam ASI menumbuhkan jalinan rasa kasih sayang untuk perkembangan dan kecerdasan pada anak itu. Kemudian ASI menunjang perkembangan psikomotorik atau meningkatkan kemampuan dan daya tarik serta gerak fisik terhadap anak itu supaya lebih cepat. Jadi itu mengapa perlunya kita atau orang tua memberikan ASI eksklusif terlebih dahulu selama 6 bulan. Selanjutnya baru memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI itu sendiri. Nah, selanjutnya memperkenalkan makanan bergizi pada anak sesuai dengan fasenya. Ketika anak sedang balita, apa yang harus dibutuhkan. Kemudian anak masuk fase remaja harus diperhatikan dan kita harus kemudian memberikan simulasi atau rangsangan kepada anak sesuai dengan usianya. Memantau setiap perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Nah, ini penting banget ketika anak dari balita menuju remaja. Sebagai orang tua harus memantau setiap perkembangan anak-anaknya dan dipastikan gizi-gizi yang sedang dipenuhinya itu bisa terpenuhi dengan maksimal. Bisa disimpulkan bahwa langkah pencegahan stunting selain untuk memenuhi gizi-gizi yang dibutuhkan untuk ibu hamil ataupun bayi yang sedang di masa fase balita, selain makan makanan yang bergizi yang diperhatikan melalui dari gizi sejak bayi atau menuju dewasa, kemudian memenuhi gizi anak saat remaja dan terus memantau perkembangan pada tumbuh kembang anak. Selanjutnya selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau perilaku PHBS. Kenapa? Karena ketika anak-anak kan rentan gitu ya, rentan untuk terserang penyakit. Maka dari itu peran orang tua terhadap anaknya harus bisa memantau betul-betul, karena kan anak-anak itu sangat rentan akan yang kotor-kotor seperti itu, karena terutama kalau di lingkungan yang sering kotor seperti itu. Nah, faktor ini secara tidak langsung ketika lingkungan kotor atau lingkungan tidak bersih akan memicu terjadinya kasus stunting. Kenapa kita harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat? Nah, kemudian yang tidak dapat diabaikan penggunaan air bersih ibu-ibu. Nah, baik untuk aktivitas sehari-hari, untuk mencuci piring, mencuci baju. Nah, penggunaan air bersih untuk konsumsi kita sehari-hari ini juga sangat penting untuk diperhatikan karena akan membuat tubuh kita sehat dan terhindar dari infeksi yang bisa menyebabkan ibu dan anak mengalami stunting. Jadi pesannya cegah stunting sebelum genting. Cegah stunting sebelum genting. Ya, cukup sekian dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ibu untuk didiskusikan. Terima kasih. Kalau usia anak udah 2 tahun tapi nggak tinggi-tinggi termasuk stunting. Jadi begini Bu, anak yang pendek itu belum tentu stunting, tapi kalau anak stunting itu pasti sudah Pendek lulusan gitu ya? Iya, jadi penting sekali untuk tadi kartu yang tadi Bu. Mudah-mudahan di RT 04 itu bukan stunting ya. Memang pendek. Pendek. Kakak teh bedanya 3 cm nih. Adik kakak teh usia yang perempuan teh 3 tahun ya, Teh Nining. Si anu 3 tahun 2 tahun cuma 3 cm. Perbedaannya 80 sama 73 cm. Jadi yang usia 3 tahun itu perlu diwaspadai. Itu udah 3 tahun 80 cm. Adanya 2 tahun 7,7. Nah, itu berarti kan rentang usianya kan jauh ya. Makanya 3 cm gitu. Ada resiko tuh stunting tuh. Yang kecilnya 3 tahun, terus adanya lebih pendek.
diwaspadai ya. karena kan harusnya rentang usia yang jauh juga tingginya juga harusnya jauh kan. Emang Tapi kan gimana? tingginya hampir sama. Nah kalau kayak gitu kita juga nggak bisa serta-merta nyebut dia langsung kamu stunting gitu. Iya. Nggak bisa kayak gitu karena yang bisa memutuskan stunting adalah tenaga kesehatan gitu. Jadi kalau ibu curiga ini kayaknya resiko nih, ibu laporkan kepada bidan Tapi kadang warga nggak mau dibilang stunting anaknya, tapi Nggak nerima. ya ibu berarti pendekatannya yang lebih luas lagi gitu. Ibu Orang tuanya cepat emosi. juga gitu kan, kalau posyandu kelihatan pertambahan setiap bulannya. Kenapa? Dilihat ibu kok setiap bulannya ini nggak ada penambahan bu, gimana kalau kita cek bareng yuk ke bidan kayak gitu. Ayo, jangan ibu langsung diagnosa ibu stunting nih bu gitu. Penting ya kan kan. Tapi tiap bulan ditimbang. Cuma aku teh maaf ya. Itu kenapa ya orang tuanya mau putih? Anaknya hitam. Saya teh belum aja kok ibunya mah kan tinggi. Masih bisa berubah-ubah gitu bu. Kadang wajah, jangan kulitnya wajahnya pun gitu ya. Iya. Dari bulan ke bulan juga bisa beda-beda gitu. Kadang mirip bapaknya, kadang mirip ibunya kayak gitu. Jadi itu mah selama anaknya sehat gitu ya, perkembangannya bagus ya nggak harus nggak masalah. Ya, izin menambahkan ya Bu, Ya. seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa ketika kita mengetahui dampak-dampak stunting bukan hanya berpengaruh pada tinggi badan atau berat badannya saja, tapi ada faktor-faktor lain yang menghambat perkembangannya seperti Iya. motoriknya, kecerdasannya, kemudian sakit-sakitan enggak. Nah, ketika ada ciri-ciri yang mendekati, kita konsultasikan kepada tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit ataupun yang ada di puskesmas seperti itu Bu. Jadi tidak semua anak yang pendek itu stunting gitu, tapi yang anak yang pendek memang pasti stunting seperti itu. Ya mudah-mudahan perkembangannya nanti bulan depan dilihat lagi ada perubahan nggak gitu. Oh ya, karena mungkin perkembangannya itu kan sampai 2 tahun gitu ya bisa dilihat perkembangannya pesat tidak gitu, bagus tidak, enggak banyak nah itu memang harus kita waspadai gitu, harus kita lakukan lagi gitu, dan kita konsultasikan dengan tenaga-tenaga barangkali dari yang lain Ibu ada yang masih bisa tanyakan. Mama nggak tahu tapi nggak apa nanya ke yang 3 tahun tuh berat badan sama tinggi badan itu memang nggak normal gitu. Terus itu kan kurus, cuma pas pertama ke posyandu berat badan sama tinggi badan kurang. Nah kita dapat konsultasi ke bidan ya, dan itu tuh besok bulan depannya tuh dia tidak mau katanya enggak maksud aku mah enggak ini pokoknya jadi kayak ada rasa trauma buat datang posyandu buat penimbangan gitu ya gitu. Jadi buat pendekatan ke orang tua juga agak susah gitu. Jadi gimana tuh Bu Pani? Maksudnya kan jadi dia tuh selalu bilang tuh anak aku tuh nggak pernah sakit, terus nggak mau aja kalau Tapi susah kurvanya masih hijau atau di bawah? jauh di bawah. Dia juga ada beberapa sih tuh yang hampir ke kuning, hampir ke hijau ada. Biasanya kan kadang tuh kalau di posyandu Cuma di balita itu kalau diomongin secara kan posyandu ada ya. Kita juga saya sebagai orang tua yang punya anak bayi juga kalau diomongin secara rame-rame itu pasti akan merasa minder kayak anak si ini kok kelihatan sehat, anak saya tiba-tiba dibilang kurang ya. Saya akan merasa nggak mau ke posyandu lagi. Diomongin sama kadarnya begini-begini gitu. Lebih baik kalau ada kayak gitu pendekatannya secara personal ya, privat gitu, berdua aja ngomong tentang gitu. Dan kita nggak perlu memaksa tuh, sifatnya kita nggak perlu memaksa, yang penting kita sudah mengingatkan, udah ibu coba di ini ada resiko kayak gini,
ya takutnya nanti berdampak kenapa daripada terlambat kan biasanya gitu ya. Daripada terlambat lebih baik coba ibu cek, kalau sehat alhamdulillah, kalau terlambat kan bisa kalau ada sesuatu kan bisa segera ditangani. Kalau penanganannya cepat otomatis penyembuhannya cepat gitu kalau memang ada sesuatu. Tapi sebagai orang tua yang punya balita juga kita kan kalau diomongin secara yang di ruang terbuka kayak gini kan biasanya pasien itu kan ruangnya terbuka gini, banyak ibu-ibu yang lain juga malu atau dia minder. Ya harus secara personal atau nanti ketika udah dicatat ketika dia pulang ibu boleh kunjungan rumahnya gitu secara privat atau bisa didampingi juga sama bidannya kunjungan rumah secara langsung kayak gitu Bu. Secara pintar-pintar kitanya aja untuk melakukan pendekatan gitu. Dan yang penting kita sudah mengingatkan, sudah berusaha dibujuk gitu. Kalau memang ibu balitanya itu nggak mau gitu ya udah. Yang penting kita udah sebagai tugas ada melakukan tugasnya gitu ya. Ada ibu-ibu kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Udah. Ibu Ros, udah. WH, Ibu apa? ada yang mau tanya? Ibu semua. Baik, Yang punya bayi. Kevin, ya, ada masalah. Oh, enggak. Jelas itu maksudnya. Dia cuma tadi ngajak tetangga karena ayo mau ke jalan juga enggak antar atau dimarahin itu kan anak usia kecil kan tadi. Kalau siapa yang berani marahin ya? Padahal mah kadang Meninggalnya begitu ya ada kalau benar ya. nggak apa-apa. Baik, karena bersyukur banget ibu-ibu ini mau ya. Kadang-kadang malah seneng kalau ibu-ibu banyak yang datang ke posyandu. Jadi pemantauan untuk pengindaran bayi balitanya kan ketahuan. Terus juga Kalau ada saya bedanya juga semenjak ada imunisasi MR kalau nggak salah, nah semenjak itu turun drastis penimbangan. Takut lagi. Iya, semenjak itu ya diperhatiin tuh. Dapat 20 16. Iya. Kemarin agak banyak kan dapat 26. Sekarang udah mulai ada peningkatan lagi 30. Dapat 26 ya kemarin. Kalau saya Tapi mah ya, bukan orang tuanya yang menurun, bayinya yang ketakutan anak-anaknya. Kalau melihat dia takut disuntik. Kalau orang tuanya mah enggak. Ya ibu-ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga ilmu yang sudah disampaikan bisa bermanfaat dan Amin. dan sama-sama terus belajar ya ibu-ibu. Iya. Maaf juga kalau tadi banyak kesalahan, masih berproses gitu. Ya Bu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali ke ibu. ibu-ibu sudah menerima kertas acara selanjutnya itu pengisian Oh ini udah isi ini. Oh udah. Yang di belakang Udah benar di sini. udah semua.